kebiasaan aji mumpung. Mumpung sedang jadi pejabat penguasa terkenal. Ingat baik-baik, masa itu akan berakhir. This too shall pass. Jadi be cool, santai saja. Kita masih membahas mengenai post-power syndrome alias retirement syndrome alias sindrom pasca pensiun. Dan ini adalah video kedua. Di video pertama, kita sudah membahas mengenai pengertian siapa saja yang rentan mengalami sindrom pasca pensiun. Berikut berbagai gejalanya dilihat dari aspek emosi, perilaku, dan fisik. Sedangkan di video kedua, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan ketika Anda berada dalam keadaan post-power syndrome, atau apa saja yang dapat Anda lakukan untuk menolong orang-orang dekat Anda yang mengalami sindrom ini. Untuk mereka yang berpotensi mengalami post-power syndrome, ada beberapa hal yang dapat dikerjakan. Pertama, ingatkan diri bahwa posisi jabatan kedudukan tidak bersifat langgeng. Hal tersebut adalah amanah yang perlu diemban, tanggung jawab yang perlu dikerjakan dengan sekuat tenaga. Selebihnya, masanya akan berakhir, ujungnya akan tiba. Jadi bersikaplah sewajarnya saja, tidak perlu mengejar pelayanan, penghormatan, atau pengakuan yang berlebihan. Toh semuanya akan berakhir, ada masanya. Hindari kebiasaan aji mumpung. Mumpung sedang jadi pejabat penguasa terkenal. Ingat baik-baik, masa itu akan berakhir. This too shall pass. Jadi be cool, santai saja. Kedua, persiapkan diri. Jika saat ini kita ada dalam suatu kedudukan, persiapkan diri untuk turun dari kedudukan dan menjadi seperti semula. Sementara masih menempati posisi tinggi, kedudukan bagus, biasakan untuk hidup hemat atau menabung. Akan lebih baik lagi jika bisa berinvestasi secara halal, baik dalam hal materi atau non-material. Belajarlah lebih banyak, tambah pengetahuan dan keterampilan, mulailah bisnis baru, agar bila sudah tidak bekerja lagi di tempat semula, kita masih bisa berkarya dan tetap merasa berdaya. Manfaatkan teknologi dan sumber-sumber informasi yang beragam untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ketiga, binalah hubungan erat dengan anggota keluarga sedini mungkin. Bagaimanapun ketika masa pensiun tiba, orang-orang yang kita sebut keluarga lah yang pada akhirnya akan lebih sering dan lebih banyak bertemu kita. Mereka bisa menolong untuk melewati masa-masa penyesuaian purna bakti. Berkomunikasilah dengan intens sesering mungkin supaya ketika masa pensiun tiba, ada mereka yang mengasihi Anda dan masih menyatakan dukungan dan kepedulian yang sesungguhnya kepada Anda. Keempat, pertahankan dan kembangkan jaringan sosial. Orang-orang yang mengalami post-power syndrome biasanya juga kehilangan teman-teman untuk bertukar pikiran, bercanda ria, atau beranjang sana. Pertahankan hubungan dengan mereka yang bergaul erat dengan kita. Atau mulailah relasi baru dengan mereka yang satu hobi atau sepeminatan dengan kita. Carilah orang-orang baru yang berpikiran lebih positif, yang energik, dan memiliki rasa humor tinggi. Berkumpullah dengan mereka agar kita tidak merasa sendirian atau kesepian. Jika perlu, bentuklah semacam komunitas dengan aktivitas yang sederhana tetapi menyehatkan jiwa. Misalnya komunitas religi, seperti pengajian, aktivitas gereja, komunitas berdasarkan hobi, komunitas kegiatan amal, atau komunitas bisnis startup. Kelima, ubah mindset. Alih-alih meratapi nasib karena merasa sudah tidak diperhitungkan jasanya, rasa tidak berguna, rasa tidak berdaya, lebih baik kita menghitung apa yang masih ada pada kita untuk bisa kita bagikan kepada sesama. Entah itu pengetahuan, pengalaman, values kita. Ubah mindset dari pikiran saya tidak berguna atau saya tidak bisa apa-apa menjadi pikiran masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Mumpung masih ada umur, mumpung masih sehat, mumpung masih ada tenaga. Keenam, biasakan untuk berbagi kepada sesama, khususnya kepada orang-orang muda yang membutuhkan kisah sejati dan keteladanan. Ini tidak sekadar berbagi uang atau barang loh, tapi juga bisa berupa berbagi ilmu, pengetahuan, keterampilan unggul kita.
Kita bisa menggunakan metode ceramah di kelas, pelatihan atau lokakarya, atau mengumpulkan anak-anak muda dan memberi contoh langsung di bengkel kerja. Atau menggunakan media online juga bisa sekarang. Sekarang terbuka banyak kesempatan untuk virtual class, online training, dan berbagai video tutorial yang bisa kita bagikan gratis atau berbayar. Ketujuh, lakukan kegiatan yang menyenangkan. Mungkin ada di antara kita yang semula ingin berjalan-jalan, tetapi selalu ada kesibukan yang mengganggu rencana. Masa pasca pensiun adalah masa yang terbaik untuk mengerjakan hobi-hobi kita yang tertunda selama ini. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kenyamanan hidup kita juga. Kedelapan, siapkan perbekalan spiritual. Banyak berdoa dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta adalah salah satu saran lain yang bermanfaat. Orang-orang yang menjaga kesehatan spiritualnya akan terlihat dan merasakan diri lebih tenang, nyaman, damai, apapun yang terjadi di sekitarnya. Mereka juga lebih mudah bergembira serta mensyukuri apapun yang masih ada padanya. Kesembilan, mintalah bantuan profesional. Jika Anda tidak menemukan orang terpercaya di sekitar Anda untuk mendengarkan keluh kesah atau yang dapat diajak berdiskusi untuk meredakan ketegangan atau ketidaknyamanan Anda, ada baiknya menghubungi tenaga kesehatan mental profesional untuk menemukan jawaban dan mengalami perubahan. Namun memang diperlukan kebesaran hati dan kesediaan untuk belajar, karena barangkali ada pemikiran yang perlu diubah atau ada hal-hal baru yang perlu dilatihkan. Sekarang untuk mereka yang berada di sekitar orang-orang dengan post-power syndrome, Anda pasti tahu betul berbagai perubahan drastis ini. Seseorang yang semula menyenangkan saat masih menjabat mendadak memiliki sikap yang berubah drastis. Wajar jika Anda juga ikut tersinggung atau kesal dengan sikap dari orang dengan post-power syndrome. Namun perlu diingat bahwa itu justru akan membuat situasi semakin runyam. Supaya kondisi tidak bertambah buruk, temani dia. Saat menghadapi orang dengan post-power syndrome, jangan langsung meninggalkannya sendiri. Orang dengan post-power syndrome sedang berada dalam fase merasa diabaikan karena tidak lagi memiliki semua keistimewaan yang sebelumnya dimiliki. Tadinya bisa menyuruh siapapun untuk melakukan apa saja yang diminta, sekarang tidak ada lagi yang bisa disuruh-suruh. Jika biasanya orang bertemu dengannya di kantor dan mengangguk hormat, tiba-tiba tidak ada yang berlaku demikian. Jadi maklumilah perubahan sikapnya, terutama untuk minggu-minggu pertama. Dengarkan ceritanya, hargai ungkapan perasaannya, libatkan dia, ajak dia berkegiatan, entah dengan berolahraga bersama atau bergabung dengan komunitas baru. Anda juga bisa meminta saran dari pihak ketiga yang lebih paham situasi tersebut. Akan lebih baik dengan persetujuan pihak yang mengalami post-power syndrome agar masa penyesuaian mereka menjadi lebih mudah dilewati. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa dalam video dengan judul lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.